Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Wih, sudah Oke, ganti lagi. seger lagi, fresh lagi gitu ya, Smart Market Insight. Biasanya bersama dengan Daryl Adam, tapi sekarang sudah kembali Audrey Joanna, small listeners yang menemani. Tapi pertemuan pertama kita langsung bahas yang cukup menarik gitu ya, terjadi di hari Senin ya, Mas Ryan ya, Ya, terkait dengan Berkshire yang turun 99%. Ini mungkin ya, membuat beberapa orang atau bahkan seluruh dunia panik, dan ya. juga mungkin ada pertanyaan apakah Warren Buffett ini akan selesai gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu mungkin Mas Ryan. Mungkin beberapa dari teman-teman small listeners gitu ya belum kenal juga nih dengan saham Berkshire. Mungkin seberapa berpengaruh sih Berkshire ini kepada saham dunia? Mas, silakan Mas. Ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai Berkshire itu mungkin lebih terkenal Warren Buffett-nya daripada Berkshire-nya. Oke. Ya, dimana Warren Buffett itu kan terkenal menjadi bapak investor dunia, Mhm. terkenal sebagai value investing metodenya. Ya sebenarnya karena apa ya? Karena dia punya perusahaan dan share di saham Berkshire ini. Oke. Dan dia listed company. Jadi Berkshire ini ya semacam di Indonesia mungkin kayak manajer investasi gitu ya. Mhm. Jadi dia menginvestasikan uang para nasabahnya pada perusahaan-perusahaan yang memang dikomandani lah oleh Warren Buffett dan juga Charlie Munger ya yang baru saja meninggal gitu ya. Dan mereka punya gaya untuk membeli selalu saham-saham yang perusahaan yang under value gitu Mhm. ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan terkenal yang ada dan menjadi anak perusahaan daripada Berkshire itu misalnya adalah perusahaan asuransi mobil yang ternama di Amerika. Geico Insurance, lalu juga perusahaan kereta api, ada juga Dairy Queen ya waralaba es krim tuh ya Yes. yang yang ditumplak nggak tumpah gitu. Itu kan Oke. terkenalnya gitu. Mau Yes. dikasih bukan begini tapi dibalik. Nggak bisa Loh, ya. gitu kan ternyata itu juga. Nah, itu perusahaan utility energi ya. Itu Mhm. juga ada dan home service gitu. Dan Oke. yang paling sering juga orang mencontohkan adalah Warren Buffett minum Coca-Cola gitu. Hmm. Juga dia di Bank of America, ada di Apple, saham perusahaan Apple kan. Kalau dulu banyak orang yang menyangka bahwa Warren Buffett itu tidak berdekatan dengan saham berbasis teknologi gitu ya, Yes. dia juga berinvestasi di Apple seperti itu. Mhm, oke. Jadi, Berkshire ini mungkin ya dikenal dengan sosok Warren Buffett di belakangnya lah ya Mas Raine. Jadi mungkin Ya, seluruh mata dunia melihat, hmm, Berkshire juga karena Warren Buffett, ya, begitu ya Mas Raine ya? iya, iya betul. Mhm, Jadi memang em, boleh dibilang kenapa Warren Buffett bisa menjadi orang yang terkaya di dunia dan masih ada di dalam 10 besar ya salah satunya adalah valuasi atau nilai saham perusahaan ini besar sekali. mhm, Itu oke. per lembar 600.000 US Mmm, dollar gitu kan. Nah, oke. itu saya juga kemarin sebenarnya penurunan ini saya nggak tahu, tapi saya dihubungi teman saya gitu ya. Mhm, Dia kaget dan dia panik. Tapi kan setelah kita lihat kejadian di sini justru ya inilah suatu awareness yang menarik bahwa harus bisa double cross check pada setiap fenomena dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Singkat oke. cerita, saya mau jawab adalah ini bukan penurunan saham Warren Buffett 99, sekian persen, Mhm, tapi ini masalah teknis di New York Stock Exchange sebenarnya. oke. Nah, nanti Tapi kan kita bikin bilang panik ya. iya, betul betul, deg-degan juga nih ya yang mungkin melihat dan juga mungkin punya gitu sahamnya, Ya, ini agak ya, cukup, ya bikin kita kalang kabut. Tapi bagaimana sebenarnya kita menanggapi hal tersebut nanti kita juga akan bahas ya Mas Raid ya. ya, Dan ya, kira-kira, apa sih dampak yang disebabkan gitu ya, tidak hanya untuk saham di mungkin US gitu, tapi juga mungkin di seluruh dunia ada dampaknya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ya, ini, saham Berkshire ya yang kemarin dinyatakan 99% itu turun, dan juga mungkin menyebabkan kepanikan untuk beberapa orang. Tapi, malam hari ini justru kita mau sampaikan awareness tadi Mas Ryan katakan. Mungkin kita, ya, mmm, apa ya, cross check dulu Mas, terkait dengan ya. kronologinya itu sebenarnya gimana sih awal mulanya, kenapa isu ini akhirnya menjadi besar gitu di seluruh dunia? Silakan Mas Ryan. Ya, jadi sebenarnya kalau perdagangan kemarin sih sebenarnya saya nggak memperhatikan di perdagangan saham ini gitu ya. Mhm, Tapi ternyata memang ada beberapa saham lain juga yang terdampak juga. Ini betul. sebenarnya bukan hanya kepada Berkshire gitu, karena ini adalah yang bermasalahnya ini adalah masalah teknis yang Teknis. ada di New York Stock Exchange sendiri gitu ya. Nah ini menyebabkan yang semulanya dibatasi penurunan penetapan batas atas batas harga saham atas bawahnya untuk fluktuasi itu justru malah membuatnya terlihat gitu untuk seperti turun 100%, hampir 100%. Nah, Oke. sehingga mungkin
banyak pihak yang jadi panik gitu ya. Wih, ada apaan nih gitu Yes. kan. Nah, ya masalah kan kalau penurunan 99% ya pasti serem banget ya. Kripto Mhm. aja ya kayak apa ya, masa Backshire se sejeleknya seperti kejadiannya apa token kripto Betul. Luna yang jatuh di 2022 gitu Mhm. kan nggak mungkin juga. Ya. Nah, gitu. Jadi itu yang terjadi. Tapi sebenarnya saham yang juga terdampak itu ada beberapa ya, Barrick Gold ya, juga ada Nuscale Power ini juga terkena gitu Mhm. ya. Dan ada nama saham lain juga yang saya juga lihat ternyata ya cukup terkenal ya. Let's say seperti Verizon ya. Lalu McDonald itu juga terdampak juga dari kejadian ini Oke. gitu. Ini memberikan sesuatu pengetahuan buat kita. Pertama ya selalu dalam melihat apapun di depan kita tidak bisa dalam kondisi panik Oke. ya. Satu itu. Nah, yang kedua itu dalam dunia IT, dalam dunia sistem sistem informasi dan online ini sebenarnya kan bisa terjadi dua hal. Memang internal salah dalam melakukan adjustment, input, update dan apapun. Mhm. Tapi kan juga bisa terjadi ada akibat aktor orang luar yang namanya adalah hacker ya gitu ya. Oke, yes. Ya, Mhm. sehingga memang kita perlu untuk tidak panik melihat sesuatu yang ada di depan layar kita. Mhm. Mhm. Bisa jadi juga kan itu terjadi bukan terjadi di sistem data centernya, tapi ternyata dikerjain di depan layar handphone kita atau di depan laptop kita juga bisa terjadi loh. Ya. Iya, jadi banyak kepanikan-kepanikan ya yang bermasalah, bisa menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Mhm. Jadi dalam ini menjadi awareness juga bagi pemilik sistem ya. Boleh dibilang kan hari ini ramai sekali bicara mengenai fintech, ya, Betul. financial technology. Yes. Semua tidak mungkin, nggak mungkin lah hari ini tidak bersinggungan atau overlap dengan fintech sendiri, Mhm. gitu ya. Mobile banking, internet banking dan lain sebagainya. Ya memang menjadi sebagai penyelenggaranya itu ya harus memastikan tiga hal sebenarnya, yaitu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Jadi kalau sebuah sistem ternyata sering sekali bermasalah dari salah satu dari tiga atau tiga-tiganya, memang sebenarnya Anda boleh cabut lah dari tempat itu. Ini Oke. menjadi salah satu clue gitu Warning ya. ya, Mhm. bahwa itu sistemnya seperti apa. Nah, Ya. apa yang dimaksud yang pertama adalah confidentiality. Ya kalau sering sekali terjadi datanya Bocor. hilang, Mhm. datanya diperjualbelikan, ada orang yang bisa log in, log out, ganti password dan lain sebagainya Ya. dengan gampangnya di sistem yang kita miliki, di aplikasi yang kita miliki. Ya ini berarti aspek rahasianya bermasalah. Oke. Ya. Lalu yang kedua adalah availability. Mhm. Kadang-kadang bisa diakses layanannya, kadang-kadang nggak bisa diakses. Yang ketiga itu adalah integritas. Oke. Apakah datanya ini bisa dipercaya? Kalau kita jadi tidak bisa dipercaya kan berarti kita itu kan sekarang sebenarnya mempercayakan segala sesuatu dalam dunia online. Mhm. Tapi kadang-kadang tertulisnya saldonya 500.000, padahal uangnya 5 juta. Yang seneng kan kalau uangnya 100.000, tertulisnya 5 juta. Betul. Nah, tapi itu tidak bisa dipercaya, artinya Yes. integrity. Mhm. Nah, jadi ini dua bolak-balik ya, vice versa ya. Jadi pertama adalah kita sebagai pengguna memfilter kalau ternyata apa yang kita gunakan dalam online ini tidak bisa menjamin tiga hal itu, kita boleh cabut pindah tempat lain. Ya. Dan juga sebagai penyelenggaranya kalau dia tidak bisa menjamin tiga hal ini, ya berarti dia juga akan bermasalah. Satu, ditinggal pengguna. Dua, akan bermasalah dalam dampak hukum. Mhm. Iya dong. Ya, Oke. kalau misalnya saldo 5 juta jadi tinggal 500.000 nggak bisa dirame-rame di maki-maki orang. Sama Iya. dengan kejadian ini. Oke. Ini kan NYSE ya, Mhm. bukannya yang ecek-ecek gitu ya. Tapi bisa saja terjadi dan memang adalah sebuah kesalahan yang mungkin karena baru saja update server dan lain sebagainya. Tapi kan dampaknya jadi banyak, orang jadi panik. Mhm. Harga saham dari nggak kenapa-napa bisa jadi turun beneran. Ya. Apalagi market Amerika market dua arah. Jadi dia bisa sell. Mhm. Secara otomatis orang bisa short sell. Belum short sell dia bisa gunakan leverage, ya kan? Saham bukan saham tapi derivatifnya. Itu kan akan berdampak lebih panjang kan. Yes. Nah, jadi kita bisa lihat lagi nih pada hari ini apakah ada berlanjut karena kan kadang-kadang ada yang menjadi ikut ikut apa ya memprovokatori untuk menjadi lebih buruk. Mhm. Nah, jadi ya memang sesuatu yang ada dalam dunia online ini kita juga perlu menyikapinya dari dua hal. Ya. Ya, satu tidak panik, yang kedua ya menjadi berkali-kali terjadi suatu masalah itu jadi pertanyaan apakah saya masih layak untuk berada di situ untuk menikmati layanan itu juga. Oke, berarti
Bener ya, jadi kita harus lebih aware lagi ya Mas akan sesuatu yang terjadi, jangan langsung percaya gitu ya, tapi lihat Ya, dulu sebenarnya apakah itu benar atau salah seperti itu. ya, Tapi kalau kita ngomongin tentang kejadian ini gitu ya Mas, ini kan ya, bukan sepenuhnya bukan salahnya backfire juga sebenarnya, cuman pasti ya, ada dampak yang mungkin dirasakan backfire sendiri gitu ke depannya. ya. Ini apa Mas kira-kira yang mungkin dirasakan oleh backfire akan kejadian seperti ini? Ya, dan saham-saham lainnya juga yang kemarin Betul, ikutan ya, ya ya. itu berarti bisa jadi ada yang melakukan tindakan udah turun kan ciri khasnya ya. Kalau turun dihajar lebih turun kan. Hmm, Nah, itu kan bagaimana masyarakat jadi tambah panik. Yang namanya panic selling toh. oke. Ya. Ya, udah panic selling nanti akan terjadi satu lagi namanya adalah margin call. Mhm. Ya kan? Nah, itu kan sudah lawannya tuh. Nah, itu ya akan menyebabkan harganya jadi fluktuatif. Nah, disinilah kita mesti melihat apakah memang wajar itu terjadi gitu ya. Ya, kan kayak kita lihat sebenarnya Warren Buffett ini kan menjadi salah satu orang yang berinvestasi ini gayanya itu kan cukup konservatif ya, bahkan Betul. konservatif banget. Ya. Iya, masa iya turunnya 99% gitu. Emang dia Mhm. tiba-tiba beli beli kripto beli kripto micin kah gitu kan? Koin micin kan enggak gitu kan. Jadi kan jadi sesuatu yang ya bagi orang yang melihat secara secara sudut pandang yang berbeda, penurunan yang mungkin terjadi adalah kesempatan untuk dia yang tadinya tidak membeli jadi membeli Betul. gitu. Karena memang ada bisa jadi dampak selanjutnya gitu kan. Apalagi banyak orang kan saya aja nggak tahu loh, kecuali saya nggak dibilangin teman saya nggak tahu Oke. gitu ya. Padahal saya juga monitor, tapi kemarin memang kebetulan nggak ini Nggak ya nggak intens ya? apa ngelihat cukup banyak gitu karena Mhm. kemarin saya udah cukup malam pulangnya, lalu Ya, jadi saya nggak lihat lagi gitu kan. Kan bisa aja terjadi begitu gitu. betul. Tapi karena saya berada di market yang teman-teman saya juga orang market, Mhm. dia berusaha untuk reach out saya, gimana nih gini, lo emang kenapa? Oh enggak ini gini. Nah, itu pun teman saya nanya gitu kan, Iya, gimana cross nih? check. Ya, Mhm. beli nggak? Beda-beda. Teman saya bukan jual nggak gitu. Beli Beli nggak nggak? gitu. Jadi percaya, masih percaya berarti ya. Mungkin ya karena mungkin track record juga ya Mas ya yang Nah membuat ya juga itu kita tadi kan mikir saya ya. bilang, nggak ada yang salah kok dengan gaya investasi Warren Buffett. Kita Betul. tahu, Mhm. ya kan, malah justru penurunan ya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita Betul. perhatikan. Mau apapun dimulai dari mana kejadian turunnya, kan tidak menghilangkan citra dasar dan gaya dasar daripada Warren Buffett dan juga perusahaannya itu dalam berinvestasi kan. Mhm. Ini kan karena masalah gejolak pasar. Yes, Beda yes. loh. Investasi dan trading kan orang yang tadi nge-short dan lain sebagainya itu kan memang orang-orang yang mencari jangka pendek. Mhm, mhm. Tapi kan kalau kita melihat investasi kan kita bicara mengenai fair value dan valuation. Beda lagi kan itu. Mhm. Gitu. Oke, jadi mungkin beberapa dari teman-teman yang mungkin apa ya terjun di saham NYSE gitu juga ikut mungkin Ya, di mengambil Amerika. part ya untuk membeli sahamnya. Karena kan juga sempat diberhentikan ya perdagangannya untuk beberapa saham ya Mas ya. Ya, ada market halting ya. Karena kan Mhm. kenapa di halting sebenarnya kan karena satu kesalahan. Yang kedua Oke. agar tidak terjadi sebuah kepanikan. Mhm. Yang ketiga jangan ada yang ikut mancing di air keruh. Oke. Ya, karena market halting itu kan satu membuat kita itu mengambil keputusan jadi tidak emosional. Yes. Mhm. Ya, karena kan kalau kita itu emosional, kita jadi kayak seorang penjudi. Ya, orang-orang yang kalah di kasino itu kan karena kena emosinya, Mhm. iya kan? Nah, itu yang dia tidak mau tidak ingin terjadi di pasar saham. Jadi ada halting, lalu ya juga menghentikan tindakan-tindakan orang-orang yang memang lagi memancing dari keruh kan. Oke. Turun, sikat ya kan gitu kan. Ya. Sikat jual sekalian biar biar nyungsep kan gitu kan. Kan Aha, bisa aha, aja itu aha. kan boleh short sell kan. Gitu. Oke, jadi itu ya mungkin langkah yang diambil NYSI gitu ya untuk Ya, menahan hal tersebut gitu. Tapi kalau dari ya. sisi kita kan juga mungkin ya tadi ya kayak temannya Mas Ryan jadi mempertanyakan sebenarnya gimana atau mungkin ada yang sudah mengambil langkah lebih dulu gitu. Nah, itu ketika terjadi hal seperti itu Mas Ryan, apakah proses pembelian dan penjualan itu juga bisa dikatakan sah juga ya? Gimana Mas Ryan? Eh, Pembelian dan penjualan itu kan adalah ada yang mau jual dan ada yang mau beli. Oke. Maka terjadi matching kan. Yes. Nggak mungkin bisa dibilang tidak sah. Karena apa? Hmm, Karena kan selama ada yang beli dan ada yang ngejualnya, maka itu jadi sah. ya. Kesepakatan dua belah pihak di sini. Oke. Kecuali dijual, ada yang jual tapi diancam pakai pistol ya, itu bisa karena Oke. ancaman gitu. Tapi karena itu terjadi di market, Mhm. ya itu tidak bisa tidak dibilang tidak sah. Ini bukan kayak goal offside. Ya, ya, ya.
Oke, oke. Jadi Ini mungkin market namanya begitu loh. oke. Selama buka, Aha. perdagangan, uangnya cukup, sahamnya ada, ya settle dan selesai. Oke, walaupun ada isu-isu yang ada di belakangnya, tapi kalau matching ya udah ya, itu sudah terjadi pembelian Betul. seperti itu. Oke, Iya, nanti kita sahamnya ada, duitnya ada, dan dan ya sudah menjadi milik Anda ataupun mungkin sudah menjadi milik orang lain. Tapi iya. mungkin aku jadi penasaran sebenarnya kalau untuk saham di Indonesia sendiri, apakah pernah terjadi hal-hal seperti ini gitu, Mas Ryan? Dan mungkin gimana? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya, Mas Ryan. Mungkin ada pertanyaan Warren Buffett kayaknya udah cukup nih ya masanya, tapi ternyata tadi kita sudah mengcross check ada kesalahan technical gitu ya dari NYSE gitu. Tapi kalau misalnya kita berpacu terhadap peristiwa yang terjadi kemarin, Mas Ryan, pernah nggak sih sebenarnya di Indonesia sendiri gitu ya terjadi juga hal yang serupa yang mungkin bisa kita ambil juga pembelajarannya? Eh, Kejadiannya kalau market halting, yes, betul ya. Hmm, Kalau marketnya kayak berhenti gitu ya, ada saham yang berhenti kan namanya kena auto reject. oke. Kalau market halting itu ada beberapa kali. Yang paling saya ingat itu kejadiannya waktu krisis tahun 2008 itu Mhm. terjadi itu seminggu itu turun Oh, turun kena marketnya kena market ini apa batas bawah tapi bukan sahamnya doang tapi indeksnya. mhm, Jadi kita udah begitu buka saham udah bengong sampai sore ya. gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kejadian adanya model sistem glitch gini Mhm, di bursa kita bukan sistemnya harga 100 ditulis 300 nggak begitu. oke. Tapi itu kejadian adanya human error untuk salah input order. Hmm, Itu yang saya ingat itu kejadian sekitar tahun 2019 ya. Ini saya oke. juga coba cari-cari tapi cuma dapat satu. Itu Mhm, adalah kejadian salah input order dari saham Gudang Garam. oke. Di mana mau belinya 35.000 lembar, Mhm. pencetnya jadi 35.000 lot. Wow, oke. Nah ini kan jauh banget nih. Jauh ya. 35.000 lembar Aha, dipencetnya jadi 35.000 lot. Itu kan signifikan karena ya. jadi 35 juta lembar kan. Mhm, Itu pernah kejadian. Nah, itu juga tetap terjadi kan, settlementnya tetap terjadi karena kan bagaimanapun ya sudah ada penawaran, mhm, ada yang mau jual, yes. ya selama ada yang jual maka ya dan seperti itu. Nah, kalau selanjutnya apa yang terjadi, apakah yang salah input ini menghubungi yang jual bilang batal, saya juga nggak tahu deh Mhm. kejadian selanjutnya apa. Tapi salah input ini sempat heboh pada waktu itu karena transaksinya jadi jumbo banget dan saham Oke. ini saham besar kan Gudang Garam Iya. pada saat itu. Oke, oke. Jadi Ya, kalau yang ini nilainya itu per lembarnya 69.000 loh, 69 oh. ribu rupiah itu sampai 73.000 rentang perdagangan berarti kan bisa kita hitung ya Mhm. 73.000 aja. Let's say 70.000 Oke, dikali 30 juta 7 lembar lembar. loh. Wow, angka yang cukup Berapa fantastis itu? ya. Ya. Oke, jadi pernah ya terjadi tapi mungkin tidak apa ya, tidak terlalu besar banget ya kayak yang terjadi di New York Stock Exchange yang kemarin terjadi Yang terjadi ini agak spesial menurut Mhm, saya karena satu melibatkan saham besar. oke. Dan saham-saham NYSE ini kan juga saham-saham yang yang listing itu yang memang tadi kita sempat dengar ya ada McDonald Yes. gitu ya, ada Verizon ini kan saham-saham yang bukan well known lagi tapi ini Mhm, saham yang bisa dibilang nggak kaleng-kaleng lah. Di ya, sana bisnisnya sudah lama, betul. puluhan tahun ada di bursanya gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang berbeda sejarahnya gitu. Mhm, Ya kalau misalnya saham ecek-ecek kan mungkin ya kita bisa paham gitu kan. Ini oke. kan tadi saham besar terjadi salah display. Kita anggapnya salah display lah. Oke. Ini kan. Mhm. Ah, dan memberikan suatu angka yang kayaknya nggak Nggak salah nih. Ini mungkin kayaknya. tahun 70 aja nggak segini gitu kan. Aha, aha. Nah, itulah yang memang 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 agak extraordinary gitu dan saya juga kembali lagi bicara bahwa inilah satu resiko berbicara mengenai dunia online, ya Oke. kan? Karena ada bisa jadi error karena di-upgrade ya atau dihack Oke. atau ternyata lemot dan lelet. Kan Mhm, bisa jadi betul. kita udah ngomong kemana Mbak Delay Audrey ya? dengan baru ujungnya doang. Nah, Ya. itu kan juga ada masalah jaringan juga di Mhm, situ. Jadi mhm. memang harus lebih melihat ini bukan sumbu pendek lah. Oke. Tuh, jangan sampai terlalu emosional dan reaktif terhadap segala sesuatu sebelum kita melakukan pengecekan beberapa kali. Mhm. Ini sama kayak hoax kan? Betul. Ya. Iya, betul. Makanya kan tadi saya bilang ketika kejadian begini, ini dampaknya bisa ada
bisa terjadi kena somasi juga. Yes. Mhm. Karena kan saya sebagai Warren Buffett bisa jadi saya bilang ini saya dirugikan loh, Ya. parah buat saya loh. Nah ini settle-nya apa saya juga nggak tahu selanjutnya apa loh, gitu, Mhm. Oke, gitu. oke, oke. Dan ini ada pertanyaan Mas Ryan, izin aku bacakan ya. Ini dari Pak Krisna yang ada di Pak Krisna, Bogor. Heeh. halo Pak Selamat Krisna. malam Mas Ryan. Saya juga justru baru tahu juga nih terkait dengan isu teknikal yang terjadi kemarin. Tapi penasaran Ya, juga sebenarnya apakah ada dampaknya untuk saham Indonesia ketika mungkin ada isu yang besar seperti ini. Silakan Mas Ryan. oh, ya karena kita beda apa ya namanya kan memang nggak secara langsung gitu, tapi Mhm. kan biasanya market itu kan terjadi sebuah transfer pricing ya, tapi kan Mhm. karena ini nggak ada hubungannya kecuali sahamnya Warren Buffett listing di Indonesia, double Oke. listing, oh ya itu pasti kena Mhm. gitu, karena nggak ada yang overlap secara langsung gitu ya, misalnya McDonald ada di Amerika dan Indonesia juga ada, ah, itu juga juga akan pengaruh. Kalau ini mungkin lebih kepada di sana lebih ya. Tapi kalau di Indonesia sih saya juga nggak ngelihat ada satu korelasi sih di sini. Oke, jadi tidak terlalu berpengaruh gitu ya, cuman mungkin isunya aja Ya, ya Mas yang besar ya di tengah kalangan betul. investor seperti itu. Menjadi Oke. suatu hal yang shocking kan Iya, bahwa dengan gampangnya dirilis server sistem glitch, apakah kita nggak merasa segede NYSE bisa gitu kan gitu kan yes. bisa begitu pertanyaannya bener nggak? Iya, Heeh. jadi Ini kan bingung. udah besar sekali. Ini jangan ditanya sertifikasi ISO 27001 aja udah pasti aman punya, pasti ada gitu kan. Ya. Tapi kok segampang itu sih server glitch nggak ada tindak lanjut nih kan gitu. Mhm. Pertanyaan kita kan selanjutnya what's next nih kan gitu kan. Ya. Ya, itu yang saya tunggu. Kita masih menunggu bagaimana Ya. tindakan dari NYSE gitu ya. Pak Ya. Krisna, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi Mas Ryan sebelum kita lanjut lagi ya. Ini Ya. nggak ada namanya dari 0821 2655 sekian 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 sekian. Halo Mas Ryan, izin nanya gitu ya. Terkait dengan Backshire, saham Backshire yang turun 99% ini, gimana sih sebenarnya kalau dari Backshire sendiri harus menanggapi hal ini katanya gitu ya. Sebuah Ya. bursa tuh bagaimana menanggapinya katanya gitu. Silakan Mas Ryan. Kalau lain daerah akan lain aturan ya biasa ya. Hmm. Dan ini kan Amerika. Kalau Oke. saya kira tindakan lanjutnya ini kalau berlanjut dan nggak ada sesuatu hal dan ternyata berdampak lebih parah sih, peluangnya sih mungkin akan ada somasi-somasi sih menurut saya. Karena kan Hmm. jadi pihak yang dirugikan. Ya. Ya, tapi tetap harus ada suatu real loss di sini terjadi gitu kan. Karena kalau bisa terjadi banyak kemungkinan, tapi saya sih melihat di bagian ini mungkin ada tindakan selanjutnya nih dari para apa ya namanya lawyer-lawyernya daripada perusahaan, lawyer Betul. corporate gitu. Mungkin di sana akan lebih tegas ya dibandingkan kita di Mhm. lokal ya. Ya, ya. Karena kan juga tidak hanya Backshire ya yang mungkin cukup besar, tapi yang tadi Mas Ryan sebutkan McDonald dan lain sebagainya juga pasti ada apa ya dampak yang mereka rasakan juga terkait dengan hal ini. Mungkin ya kedepannya kita tunggu ya Mas ya apa tindak lanjut yang dilakukan setiap saham ini ke depannya Ini kan seperti itu. juga termasuk kayak pencemaran nama baik kan sih. Betul, betul. Karena kan mungkin banyak yang jadinya mempertanyakan lagi gitu ya ataupun mungkin Ya, justru menjual semuanya tanpa meng-cross check lebih dalam gitu. Tapi ini menjadi ya, awareness yang cukup menarik Mas di malam hari ini terkait betul. dengan awareness gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi concern kita ketika sesuatu ataupun isu-isu seperti ini terjadi? Sebenarnya kita sebagai investor tuh harus melihat apanya dulu, Mas? Ya, sebagai seorang trader sih mestinya reaksinya justru reaksi cepat gitu ya. Mhm. Kalau di Amerika bisa short, mungkin ikutan short. Oke. Karena kalau sesuatu yang turun dengan cepat, Mhm. pada akhirnya kita kan kagak peduli itu perusahaan apa. Iya. Yang kita lakukan Oke. adalah harganya turun cepat. Oh, ini berarti ada downtrend yang cepat nih. Berarti saya bisa ikut ambil join join to the opportunity, saya Mhm. ikutan nge-sell. Ya, itu namanya mindset trader kan ada di sana gitu kan. Betul. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai eh, investasi dan mungkin melihat membeli saham adalah membeli perusahaannya, kita kan harus tahu bahwa emang apa yang terjadi pada portofolionya Warren Buffett sampai dengan rugi 99% sampai dihukum masyarakat begini ya? Kan Mhm. begitu pertanyaan.
Oke. Kan nggak ada ujuk-ujuk harga itu tiba-tiba dari harga 600.000 turun jadi tinggal 1%-nya kan nggak ada Nggak mungkin ujuk-ujuknya ya. tanpa ada sebuah proses perdagangan. Mhm. Kan harga tidak bisa dengan bentuk hukuman ya. Yes. Masa gini sekarang, saya mau coba tanya. Harga emas 1.350.000 misal. Mhm. Bisa nggak harga tiba-tiba jadi 1.000 tanpa ada apa-apa? Nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Kan ada suatu proses tuh menuju harga 1.000 tuh. Ya. Nah ini kan menjadi sesuatu yang kita bisa lihat bahwa ini nggak ada hubungan antara harga yang saat ini muncul dengan kondisi keadaan sebenarnya kan. Mhm. Lah ya berarti kan kita sebagai investor akan kembali membeli saham, membeli perusahaan. Membeli perusahaan adalah membeli kinerja perusahaan. Membeli kinerja perusahaan ya lihat lagi kembali pada laporan keuangan. Tidak ada yang salah di situ. Mhm. Nggak ada juga informasi apa-apa dari websitenya. Yes. Ya. Misalnya kecuali ada pemberitahuan yang luar biasa. Ya, Warren Buffett tiba-tiba menjual seluruh sahamnya. Dibuat apa? Dibuat beli cendol. Ya, ya, ya oke, Mungkin ada signifikan sih. possibility ya. Misal ya kan. Tapi Yes. ya gitu. Terus ya apa hubungannya, relevansinya apa gitu. Mhm. Jadi sama lah dengan kita menanggapi berita hoax Oke. gitu. Dan memang kadang-kadang ada pihak yang memang mengambil keuntungan pada saat itu. Mhm. Ya. Jadi kalau misal ini kita ngomong kalau ternyata terjadinya bukan internal, misalnya dari Ya. eksternal. Oke. Itu ada kan ceritanya gembong-gembong hacker gitu kan, Mhm. tiba-tiba dia membuat sebuah harga palsu. Ya. Terus kan dia ikut ikut dulu tuh, ikut suatu transaksi dulu untuk naik harga naiknya kan. Yes. Sebenarnya kan dia mengambil kesempatan di poin itu. Oke. Iya, dan yang menjadi korbannya siapa? Ya banyak pihak yang menjadi korbannya. Mhm. Kalau kita panikan, ya repot. Sama Mhm. kita juga sekarang. Hari ini banyak yang ditelepon-telepon mengenai penipuan. Hari ini makin gila, penipuan Yes. makin gila. Betul. Hari Minggu kemarin Mhm. jam 3:30 sore ya, saya itu Mhm. tiba-tiba ditelepon gitu kan. Nomor teleponnya tuh nomor lokal yang seperti Luar nomor bank biasanya. juga. Oke. Mhm. Ya Pak, saya dari bank ini. Nama Bapak? Ya, betul. Pak, ini Bapak ada transaksi begitu banyak sore hari ini, transaksi untuk pembelian pulsa Pak. Mhm. Nominalnya besar-besar loh, Pak. Ya. Oke. Itu yang terjadi kan dia shock terapi membuat saya harus panik kan. Iya, iya, iya. Buat saya panik, Pak bagaimana? Ternyata, wah enggak Pak, saya enggak Pak, wah itu Pak, blokir dong. Karena dia harapannya kan di situ kan. Mhm. Nah, kalau itu termakan, ya berarti yang terjadi apa? Ya dia akan, oh ya Pak, saya akan membantu Bapak untuk melakukan pemblokiran, maka saya minta nomor kartu kredit Bapak. Tolong dibalik Pak, Bapak ada itu, coba dikasih tahu untuk Mhm. ininya apa tanggal OTP gitu ya. expirednya, oke Mhm. ya, oke nama lengkap ya Pak tertulis. Udah sebenarnya dia mau buat transaksi. Betul. Disuruh tunggu OTP pencet, selesai Yes. sudah malah kena sekalian. Mhm. Ya kan? Tapi yang terjadi saya begini, saya lihat lagi nomornya. Oh, ini suara-suaranya kok kayaknya Tidak suara-suaranya meyakinkan ya. bukan ada ya oke lah gitu ya. Nanti kalau saya sebut nanti jadi rasis kan. Tapi Iya. begini ya gitu kan. Mhm. Terus kayaknya mau buru-buru ya saya jawab, Mhm. "Iya Pak, betul Pak. Saya memang lagi beli pulsa banyak Pak." Mhm. Loh, benar Pak, Bapak yang beli? Iya betul, saya yang beli. Tapi kok sepertinya bukan Bapak. Dari mana kamu tahu saya tanya? Ya kan? Aha. Dan saya lagi bagi-bagi pulsa di sini. Nomor kamu berapa sih ini saya kirim sekalian pulsanya buat kamu. Iya. Tutup telepon. Oke. Ya, Yes. jadi itu terjadi di dalam dunia online Mhm. begitu sesuatu begitu cepat. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan bahwa ini yang benar dan salah. Mana Dari ya? mana kita tahu? Ya, sekarang step back dulu, mundur dulu dengan Mhm. mencerna informasi-informasi ini. Yes. Jangan jadi gelap, ya Mhm. kan? Biasa namanya sumbu pendek kan. Langsung Betul. selesai lah sudah. Iya, berasa bisa menyelesaikan masalah ya. Sebenarnya justru ketika kita terlalu cepat mengambil keputusan ya itu sumber masalahnya. Nanti kita akan lanjut lagi Mas Ryan berbagi juga tips and trick gitu ya. Karena pastinya mungkin banyak juga investor-investor pemula gitu yang mendengar kita mungkin belum aware juga terkait dengan panik atau tidaknya gitu ya dalam kita membeli saham ataupun mungkin menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan saham kepemilikan kita. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Nyata atau tidak itu sangat tipis banget kalau di dunia investasi juga kalau kita lihat sekarang. Tapi kalau misalnya untuk investor-investor pemula gitu Mas Ryan, bagaimana untuk mengatasi kepanikan ya? Karena kan banyak juga hal-hal yang memang sengaja dibikin supaya banyak orang panik gitu dalam dunia investasi. Silakan Mas Ryan. Ya, ini saya koreksi sedikit ya. Teman saya ngikutin dengerin siarannya. Oke. Thank you nih. Dibilang bahwa sebenarnya ini errornya ini terjadi di Consolidated Tape Association. Jadi kalau
boleh dibilang untuk kan marketnya Amerika itu kan bukan cuma satu seperti Bursa Efek Indonesia gitu kan. Artinya Mhm. kan ada Oke. banyak market ya kan. Nasdaq juga ada gitu. Nah, jadi ada satu asosiasi itu yang menarik-narik data ini Mhm. untuk menampilkan data real time. Nah, ternyata disinilah terjadi errornya. Oke. Nah, error ini dan ternyata dia berusaha untuk melakukan ada error ini dilakukan backup pada kan ada kalau dalam orang IT itu ada DCDRC lah. Mhm. Dia punya backup dipakai ternyata nggak mulus juga gitu. Oke. Makanya ini terjadi masalah di sini gitu. Nah, ini ya eh, makanya kembali lagi saya bilang setiap setiap negara, setiap daerah kan mungkin punya sesuatu yang berbeda. Kalau Betul. kita kan di Indonesia namanya adalah saya nggak tahu nih ada upgrade baru kalau nggak salah nih. Nanti teman-teman dari Bursa Efek mungkin bisa koreksi namanya adalah Jakarta Automatic Trading System, Mhm. JATS. Oke. Nah, itu kan berarti yang menampilkan perdagangan. Nah, mestinya sih untuk poin ini di Indonesia tidak terjadi karena sistemnya kan centralized ya. Mhm. Tapi kan kalau ada beberapa, nah yang jadi repot ini kan ketika ini terjadi tindakan mengumpulkan, mengkoleksi data, Yes. mengagregat, nah Mhm. itu jadi masalah kan gitu. Oke. Ya sudahlah kita pinggirkan masalah itu, hanya mau mengkoreksi bahwa ini adalah kejadian errornya bukan hanya NYSE-nya, tapi NYSE sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Mhm. yang terjadi itu adalah tempat untuk pengumpul datanya ini Betul. gitu ya. Nah, sebagai seorang investor gitu ya, makanya orang yang respon cepat ya Mhm. itu sebenarnya adalah orang yang sifatnya adalah pedagang Oke. biasanya pada Trader. umumnya, Mhm. yaitu melakukan tindakan yang cepat berdasarkan pasar. Yes. Jadi dia sebenarnya dengan keadaan apapun dia akan respon terhadap pasarnya. Mhm. Ya, tinggal dia seberapa berani dan seberapa berpengalaman melihat bahwa ini akan menjadi peluang Peluang. untuk dia join to the wave gitu ya. Oke. Ada ombaknya, ya kan. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai seorang investor itu akan lebih baik bicaranya gini, lebih baik terlambat daripada buru-buru. Oke. Nah, poin ini kadang-kadang nggak bisa diterima. Dan artinya berani untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa pikir panjang. Mhm. Ya makanya ada bahasa istilah zaman sekarang, anak zaman sekarang bilangnya FOMO lah, apalah. Betul. Kenapa? Ya karena keputusan yang diambil itu cepat padahal untuk sesuatu yang lama. Ya. Kenapa memangnya kalau selisih harganya 100 atau 200? Kan nggak ada salahnya. Oke. Cuma karena ada satu keserakahan bahwa saya akan lebih baik mengambil keuntungan maksimum. Kalau saya bisa beli dengan keadaan yang paling rendah kan saya bisa dapat lebih banyak. Nah, itu kejadian inilah yang ya sebenarnya harus mulai dikurangi. Dihilangkan mungkin sulit ya karena kan proses belajar. Mhm. Nah, yang pertama ya menunda terlebih dahulu lah. Nggak perlu takut bahwa harga kenapa emang kalau rugi 50 rugi itu bukan rugi ya. Mhm. Harga 100 sempat turun ke 50. Ya. Dia tahu harga bisa ke 200, tapi dia beli di 75 tuh kayaknya nggak terima gitu loh. Yes. Yes. Sebenarnya kan udah jelas bahwa akan tetap Baik. melihat peluang ke atasnya. Kenapa sih? Memangnya emang merasa dirugikan dengan 25 peraknya? Ya Mhm. karena apa? Karena pengennya beli di Profit. harga yang paling rendah kalau perlu sedunia rugi saya doang yang untung. Oke. Nah, poin-poin yang kayak Ah. gini lah yang akhirnya malah membuat kita terjebak pada sesuatu sebenarnya. Hmm. Ini kembali bukan duitnya, tapi bicara mengenai psikologinya, psikologi investasinya. Oke. Psikologi of investment sendiri memang harus berada dalam kondisi yang lebih tenang. Sebagai seorang investor itu bukannya seperti seorang pedagang. Kalau Mhm. pedagang tuh ya reaktif cepat ngelihat peluang sikat. Mhm. Investor nggak begitu gayanya. Investor itu ya oke tunda dulu ya kan. Coba kelihatannya model kayak Warren Buffett gitu emang karena gerusa-gerusu apa enggak? Enggak. Dia orangnya santai Ya. duduk. Waktu itu di ngobrol sama Bill Gates kan, Mhm. Bill Gates bilang, kok buku catatanmu kosong semua? Lah kan harapan kita kan seorang pebisnis kelas wahid ya kan, Yes. investor akap catatannya rame, Tebel. kosong. Nah iya, Ya. nah kan sesuatu yang gitulah yang terjadi Mhm. ya. Memang seseorang yang santai, Ya. kalem-kalem. Nah ya memang itulah ya yang Mhm. dibutuhkan sebenarnya untuk mengambil keputusan yang yang benar, yang lempeng. Mhm. Gitu. Mhm. Oke, ini juga ada pengalaman ya, Mas Ryan dari YouTube kita Utaite no Sekai. Kemarin saya juga kaget Barrick Corp ataupun Gold turun ke Ya. $0,25 dan Nah, Chipotle Mexican Grill CMG turun nah, 90%. Jadi saya ikut nah. FOMO Mas Ryan. Saya kira Ngapain? big fun segera open big short, tapi setelah top up balik Mas Ryan. Nah, ya. Ya, Mhm. ini kan kalau kita kayak Barrick Gold. Barrick Gold itu kan perusahaan ini ya, tambang emas gitu. Ya.
Lah ya harga emasnya sekarang kagak kenapa-napa lah. Apa dia Tiba-tiba. berubah jadi tapi produksi air comberan? Kan bisa Ah, aja kalau mau ekstrim kan. ya, Sorry ya, saya kayaknya nggak feeling nih untuk bisnis emas, saya akan ganti dengan comberan. Tapi ah, comberan juga ada nilainya bagus, itu pengolahan air limbah malah ada duitnya. ya, Jadi nggak masuk akal untuk suatu penurunan yang begitu tinggi kan. mhm, Dengan gaya pemikiran ekstrim aja nggak nyampe matematikanya. oke, So, itulah yang memang membuat sesuatu yang harus lebih hati-hati dalam ketika kita mengambil keputusan. Padahal ketika kita pikirkan dengan keadaan ekstrim aja itu nggak terjadi gitu. ya, 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 ya. Di Oke. atas lebay. Over, over lebay gitu ya. Oke, jadi ini satu perbincangan yang menarik ya Mas Ryan ya, karena ini membukakan satu pengalaman lagi small listeners untuk menanggapi satu isu di tengah-tengah mungkin proses investasi Anda. Tapi mungkin Mas Ryan boleh bantu highlight lagi gitu, apa yang harus menjadi reminder ketika mungkin nantinya kita menghadapi hal ini ke depannya. Ya, Apa Mas Ryan, silakan. ini pesannya 4 sebenarnya dari tadi kalau Mhm, kita pesan. Yang pertama, ya menjadi seorang trader ya udah lakukanlah dengan gaya reaktif yang cepat. ya. Karena memang Anda butuh itu untuk mendapatkan untung Mhm, dan keberanian dan mental yang baik dan modal yang cukup. Oke. Tapi berbicara sebagai seorang investor sebenarnya hati-hati nih. Gitu, jangan tiba-tiba melihat sesuatu tiba-tiba rasanya pengen jadi trader. Nah, ini nih kacau. oke, Jadi ganti-ganti baju dengan cepat dan ternyata nggak biasa ganti baju nggak fit dengan ya. cepat itu. Role-nya masih gak ketuker akhirnya. Hmm. Investor itu lebih baik memang lihat, sebentar nih bener nih masuk akal nih. Perusahaannya sama aja baik-baik aja kok, jualannya tetap emas, harga emas naik kalau dia turun. Mhm. Ah, itu McDonald baik-baik aja. Ya betul ada isu kemarin mengenai Yes. boykot. Iya oke tahu, tapi ya masa 99%, Iya, mendadak. ya kan? Ya misalnya ya kita cari yang ekstrim. Lalu ketika ada dua nih, ada dua role yang berseberangan. Kita sebagai orang yang menjadi penikmat atau pengguna online, Mhm, layanan kita ini menjadi ujian juga. Kita lihat kalau ternyata sering error, datanya sering nggak bener ya. Terus habis itu eh, kita ada yang namanya diretas dan lain sebagainya. Berarti emang itu butut. Kita bisa cari layanannya yang bagus iya, gitu. Nah, atau sebaliknya, kita sebagai penyedia, kalau sistem kita itu sering error, ya kan, kadang nyala, kadang mati, ya siap-siap kita akan kehilangan pelanggan kita juga. mhm, Jadi pesannya itu ya multiple role di sini kita coba bahas bahwa dunia online ya seperti inilah kejadiannya. Mesti masing-masing itu menjaga dengan baik koridor atau perannya masing-masing gitu. mhm. Yes, jadi kita harus lebih, peka lagi small listeners akan apa yang terjadi dan jangan lupa untuk cross check lebih dulu. Kalau make sense, ya mungkin bisa diterima, kalau nggak make sense, nggak usah diterima gitu ya. Cek Betul. lagi, pokoknya sampai dapat informasi terupdate dan juga, fakta teraktualnya. So thank you Mas Ryan sudah mengangkat isu ini di malam hari ini, kita tunggu lagi perbincangan yang menarik.